Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kursi pendeteksi kebohongan punya Nabi Sulaiman yang ternyata bikinan setan. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kursi yang dapat mendeteksi seseorang berbohong atau tidak. Kursi itu buatan setan. Kursi sakti tersebut mampu melindungi Nabi Sulaiman dari segala bentuk gangguan dan kecurangan. Bila seseorang bersaksi palsu, maka tergetarlah seluruh tubuhnya. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh para setan untuk membuatkan kursi yang sangat indah dan mampu melindunginya dari segala bentuk gangguan dan kecurangan. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat terhadap beliau, membuat saksi palsu, maka mereka akan merasa ketakutan. Para setan pun membuat kursi dari gading gajah, dihiasi dengan intan permata, dikelilingi pepohonan layaknya buah anggur, 4 pohon kurma dari emas, dan tendanya terbuat dari perak. Di atas pohon kurma ada 2 burung merak yang terbuat dari emas, dan pada pohon lainnya terdapat burung nasar dari emas. Di setiap pohon terdapat penyangga-penyangga dari jamrud hijau yang berkilau. Pada bagian atas kursi ada tabir-tabir dari emas. Di bawahnya terdapat batu keras dari emas untuk memutar emas itu. Sungguh kursi bikinan setan itu sangat indah. Ketika Nabi Sulaiman naik ke tingkat pertama kursi itu, maka kursi tersebut berputar seperti penggilingan, sementara burung nasar dan burung merak mengepak-kepakkan sayapnya. Harimau membentang tangannya sambil menggaruk-garuk cakarnya ke bumi. Mereka berada di situ untuk melindungi Nabi Sulaiman, sekaligus menjadi penjaga bagi orang yang ingin berbuat saksi palsu dan curang. Putaran kursi itu terjadi pada setiap tingkatan. Ketika sampai pada tingkat yang paling atas, burung nasar akan meletakkan mahkota di atas kepalanya dan mulai meniupkan misik dan ambar, yaitu sejenis minyak wangi. Dan ketika seorang saksi telah duduk, burung dara yang terbuat dari emas akan mengambil kitab Zabur dan membacanya di hadapan orang-orang. Di sebelah kanan Nabi Sulaiman duduk para ulama Bani Israel di atas kursi-kursi yang terbuat dari emas, dan para pemuka jin duduk di sebelah kirinya di atas kursi perak, dan ia bersiap memberikan keputusan. Ketika para saksi telah datang memberikan kesaksiannya, maka berputarlah kursi dari seluruh isinya itu bagai penggilingan. Harimau, merak, dan burung nasar pun melakukan tugasnya. Para saksi akan merasa terkejut dan tak dapat memberikan kesaksian, kecuali yang kesaksian benar-benar jujur. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya menjadi raja di antara umat manusia, tetapi beliau juga menjadi raja bagi segala bentuk makhluk. Kalau Nabi Daud mampu mengenal bahasa makhluk lain seperti burung, maka Nabi Sulaiman tidak hanya sebatas mengenal dan memahami bahasa mereka, tetapi juga mampu berbicara dengan binatang. Bahkan semua binatang atau hewan itu bisa menjadi pembantunya atas kendalinya. Bila Nabi Daud bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh alam, burung-burung, gunung-gunung, dan binatang buas juga ikut bertasbih kepadanya. Sedangkan Nabi Sulaiman mendapatkan karunia lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat segala bentuk binatang tunduk dan dapat menjadi pembantunya, dan semua itu atas kendalinya. Nabi Sulaiman mempunyai kekuatan yang luar biasa yang tak mampu ditandingi oleh raja-raja manapun. Kekuatan Nabi Sulaiman berangkat dari berbagai kemampuan yang telah dikombinasikan, mulai dari kemampuan manusia, kemampuan jin dan burung. Semua kekuatan itu bersatu padu,
tunduk dan membantu apapun yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti membangun kerajaan yang megah, tidak akan pernah tertandingi, menyerang kekuatan musuh, dan bentuk kebutuhan lainnya. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagian besar manusia tidak akan mampu melihat atau meminta pertolongan kepadanya. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman mampu menundukkan jin dan membuatnya menjadi pembantu atas kendalinya. Nabi Sulaiman menjadikan jin sebagai pasukan bala tentara yang mematikan. Jika tidak pergi ke medan perang, Nabi Sulaiman menjadikan jin sebagai pekerja kasaran. Ada juga golongan setan. Golongan setan ini tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan manusia kerap kali menjadi umpan menggiurkan bagi setan agar terjebak dalam kubangan kemunafikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai dan menundukkan setan, dan bahkan memperkerjakan setan atau menghukumnya apabila setan itu menentang. Di hadapan Nabi Sulaiman, setan menjadi pembantu dalam membangun istana dan alat-alat perang. Setan menyelam ke dasar lautan mengambil permata dan diangkut, kemudian diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setan yang biasanya menjadi penggoda dan pengganggu manusia berubah menjadi pembantu yang tunduk, dan sesekali akan diberi hukuman apabila melanggar. Itulah kekuasaan Nabi Sulaiman yang tak tertandingi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.